Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekali, teman-teman yang aku sayangi dan guru-guru yang aku selalu cintai. Nah, nih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang menontonnya di antara empat waktu itu. Karena kan saya tidak tahu teman-teman atau guru-guru itu menontonnya eh, di waktu apa gitu. Nah, langsung saja mulai ya. Ini kita akan membahas tentang kerajaan Sriwijaya. Nah, tahukah kalian bahwa di masa lalu Nusantara memiliki kerajaan yang begitu kuat hingga dijuluki sebagai penguasa lautan Asia Tenggara. Nah, apa nama kerajaan itu? Nama kerajaan itu adalah Kerajaan Sriwijaya. Hari ini kita akan bahas bagaimana Sriwijaya itu berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Bagaimana ia mencapai kejayaannya dan apa yang menyebabkan keruntuhannya. Ya, kita lanjut ke latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Oh ya, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Alifian Tamanullah, absen 24 kelas 10E. Langsung saja ya. Nah, latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya itu berdiri sekitar abad ke-7 di Sumatera Selatan. Nah, kerajaan ini itu berkembang dari komunitas pesisir yang awalnya cuma berfokus pada perdagangan. Nah, pendiri Sriwijaya ini adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa yang namanya itu tercatat dalam Prasasti Kedudukan Bukit. Nanti masuk ke bab sumber sejarah ya. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Dapunta yang melakukan perjalanan suci Sidayatra ya bersama pasukan untuk memperluas kekuasaan Sriwijaya. Nah, di dalam slide ini itu latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya itu terlihat pada letak geografisnya. Jadi eh, di sini Kerajaan Sriwijaya itu berada di sekitar Sumatera bagian selatan dan sekitar kota Palembang kan. Jadi di sekitar sini nih. Nah, Kerajaan Sriwijaya itu memanfaatkan kelautan atau laut untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Jadi dia berdagang di sini dan menjadi pusat perdagangan, juga menjadi pusat agama Buddha, apa belajar agama Buddha di sini. Gitu. Nah, fun fact, ada lagi nih satu ya. Nama Sriwijaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Sri itu berartinya cahaya atau keberuntungan dan Vijaya berarti kemenangan. Jadi Sriwijaya adalah eh, cahaya atau keberuntungan yang menuju ke kemenangan gitu loh. Nah, Sriwijaya ini juga adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menguasai jalur perdagangan laut internasional. Nah, laut internasional iya, karena semua sampai sekarang ini menjadi eh, jalur tol laut internasional karena banyak nih negara-negara yang ekspor minyak, ekspor eh, bahan-bahan makanan, pertanian dan lain-lain itu pasti lewatnya Selat Malaka. Ini Selat Malaka. Dari sini sampai sini itu adalah Selat Malaka dan biasanya transit di negara Singapura yang kalau yang sekarang. Jadi makanya Singapura itu negaranya kaya dan maju karena negara Singapura memanfaatkan letak geografisnya untuk di tengah-tengah jalur perdagangan laut dunia gitu. Nah, posisinya yang strategis ini yaitu jelas bahwa Sriwijaya itu menjadi pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Jadi kapal-kapal dari India dan Tiongkok itu singgah di Sriwijaya sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, kalau kalian nih, kalau kalian misalnya kalian jadi pedagang di zaman itu, apa yang akan kalian jual di Sriwijaya misalnya? Kalau aku sih, aku bakal jual es teh dan nanti ada pengajian di situ. Jadi ada pengajian dan aku akan jual es teh. Jadi pengajian itu maksudnya adalah media dalam penyebaran agama pada waktu itu. Nanti aku jualan es teh dan pasti laku dan pasti ada yang ngomong, nah gitu nanti ya. Kita lanjut ke sumber sejarah. Nah, keberadaan sumber Sriwijaya itu memang pasti dibuktikan oleh berbagai sumber. Nah, ada dua sumber nih. Itu ada dalam negeri dan ada yang dari luar negeri. Nah,
Kalau di dalam negeri itu ada prasasti Kedudukan Bukit nih. Saya jelaskan tiga saja ya prasastinya. Nah, kalau prasasti Kedudukan Bukit itu berisi ada ceritanya itu adalah pendirian Sriwijaya yang oleh Dapuntahyang ya, yang merupakan kerajaan tadi, merajanya tadi. Terus ada prasasti Telaga Batu yang berisi sumpah setia para pejabat kerajaan pada masa lalu. Kemudian serta prasasti Talang Tua nih. Talang Tua ini berisi doa-doa raja untuk kesejahteraan rakyat pada zaman dulu. Nah, sumber luar negeri itu ada catatan-catatan dari Cina dan dari negara lain. Nah, saya sebutin dari Cina ya. Nah, catatan dari Cina itu menyebutkan bahwa Sriwijaya ini nggak cuma menjadi pusat perdagangan, tapi juga pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Jadi orang dari India apa dari Cina itu belajar ke Sriwijaya dulu, singgah ke Sriwijaya dulu, baru ke India belajarnya. Itu fun fact-nya. Nah, yang saya sebutkan tadi itu bernama Pai Tishing yang merupakan sosok biksu Tiongkok ya, yang awalnya memang belajar di Sriwijaya selama 6 bulan, terus kemudian belajar dan perjalanannya ke India. Gitu. Nah, Sriwijaya ini juga menjadi tempat penerjemahan kitab-kitab suci agama Buddha ke dalam bahasa Sanskerta. Kita lanjut ke masa kejayaan Sriwijaya. Sriwijaya itu mencapai masa kepuncak kejayaannya pada abad ke-8 dan ke-9, terutama diperintah oleh Raja Balaputra Dewa dari dinasti Shailendra. Nah, beberapa faktor yang memengaruhi Sriwijaya ini berjaya itu menguasai jalur perdagangan rempah-rempah antara India dan Cina. Yang kedua adalah memiliki armada yang kuat, armada laut yang kuat untuk mengamankan perairannya. Jadi bajak laut pun takut pada waktu itu. Kemudian menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Nah, itu adalah yang masuknya ke kategori ya, kejayaan uh, Sriwijaya gitu. Nah, ini perluasan wilayah. Jadi wilayah Sriwijaya itu mencakup Selat Malaka, Semenanjung Malaya dan sebagian barat Pulau Jawa dan Kalimantan. Nah, kalau dulu, nah ini ada masuk pola pemerintahan raja. Nah, pola pemerintahan Raja Sriwijaya dulu itu menarik. Jadi di mana semua keputusan kerajaan itu bersifat mutlak, jadi otoriter sedikit lah gitu. Kemudian selanjutnya perluasan wilayahnya ya ini saya jelaskan tadi. Jadi sampai Palembang, Jambi, Lampung, Jawa. Jadi dia menguasai Sumatera. Kemudian di abad ke-13 dia langsung meliputi hampir sebagian besar Sumatera, ditambah Semenanjung Malaya dan sebagian wilayah Jawa bagian barat. Nah, terus ada pulau-pulau juga yang ada di Laut Cina Selatan. Jadi Laut Cina Selatan itu ini ya, Laut Cina Selatan itu adalah bagian sini. Jadi dia menguasai di sini ada pulau-pulau kecil. Ini ada pulau-pulau, ini ada pulau. Di sini tuh ada juga ada pulau. Nah, Sriwijaya yang awalnya di sini dia menguasai di sini sampai dari petanya begini dari di sini terus sampai ke sini. Nah, ini kan ada legenda pusat kekuasaan Sriwijaya. Jadi ini adalah peta-petanya. Peta-petanya Sriwijaya itu berkuasa. Nah, pusat pusatnya di sini, pusatnya di sini, pusatnya di sini di Jambi, ada yang di Palembang, ada yang di Jawa Tengah. Itu banyak pusat-pusatnya. Jadi Sriwijaya waktu itu jaya banget, berkembang banget waktu itu ya. Ini faktor-faktor pendukungnya. Jadi eh, ada letak strategis tadi sudah disebutkan, ada keruntuhan kerajaan Funan, terus majunya pelayaran Sriwijaya ya yang menghubungkan antara perdagangan India dan Cina, kemudian kekuatan armada laut yang kuat, terus jangkauan pelayaran yang mendistribusikan uh, berbagai rempah-rempah atau berbagai bahan-bahan yang distribusikan ke seluruh wilayah Nusantara. Nah, fun fact-nya ada nih, Sriwijaya itu disebut sebagai Venesia dari Timur karena posisinya yang strategis dalam perdagangan laut. Ya, jadi eh, fun fact-nya lagi satu lagi nih, Sriwijaya itu punya mata uang sendiri. Jadi uang ini digunakan dalam perdagangan internasional dulu, zaman dulu ya.
Jadi Palembang hingga kini itu masih dikenal juga sebagai kota pelabuhan dan jalur perdagangan utama di Sumatera. Gitu ya guys, teman-teman. Lanjut. Raja-Raja Sriwijaya. Raja-Raja Sriwijaya ini adalah ada Dapuntah yang Sri Jayanasa yang merupakan pendiri kerajaan. Kemudian ada Sri Indrawarman itu yang memperkuat hubungan dagang dengan luar negeri, jadi hampir jaya waktu itu. Kemudian di Balaputra Dewa, inilah masa kerajaan Balaputra Dewa yang membawa Sriwijaya ini ke puncak kejayaannya. Nah, kalau kalian, kalau kalian jadi Raja Sriwijaya, kebijakan apa nih yang akan kalian lakukan untuk mempertahankan kerajaan? Itu waktu itu lagi jaya banget loh, lagi kaya banget. Kalau kalian jadi rajanya, apa yang kalian lakukan? Nah, terus juga ada fun fact lagi bahwa beberapa raja ke Sriwijaya itu memiliki gelar maharaja yang berarti raja dari segala raja loh. Gelarnya ini fun fact ini loh. Fun fact ingat, Sriwijaya itu memiliki gelar maharaja, yaitu artinya saya penjelasan lagi. Artinya itu adalah raja dari segala raja. Itu artinya itu fun fact itu catat ya. Kita masuk ke keruntuhannya Sriwijaya. Nah, meskipun kuat, Sriwijaya itu akhirnya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Nah, ini ada serangan kerajaan lain. Nah, itu banyak kerajaan yang merasa tersaingi sehingga menyainginya itu dengan cara berperang. Contohnya Indonesia sebenarnya sama Cina itu tidak erat. Sebenarnya lagi bersaing. Nah, Cina melempar uang sedikit saja ke Indonesia. Ekonomi Indonesia sudah berguncang. Apalagi pada saat COVID itu ekonomi Indonesia hampir berguncang, bergoyang. Apalagi pada masa kerajaan yang dimana sedikit-sedikit akan goyang, sedikit-sedikit akan goyang gitu misalnya. Nah, itu ada lagi tambahannya, banyak wilayah yang melepaskan diri. Contohnya Ligor, Jambi, dan Pahang. Jambi, Pahang ini nama kota ya, nanti kalian cari sendiri. Nah, terus ada lagi juga yang maksudnya serangan itu saya jelaskan. Ada serangan dari kerajaan Cholamanda India pada abad ke-11. Itu langsung menyerang ke ibu kota Sriwijaya. Langsung diserang. Terus juga ada persaingan ya dengan eh, Singasari sama kerajaan di Thailand yang mulai mendominasi perdagangan. Jadi kan persaingan itu di mana-mana ada. Bahkan sejak kecil sebelum kita lahir itu kita juga sudah bersaing. Kita sebagai spermatogenesis, kita berlari, berlawan sama yang lain sampai menuju sel telur, sampai menembus sel telur. Itu dah dari kecil memang sudah ditakdirkan untuk bersaing. Dan yang bersaing itu adalah laki-laki, bos. Yang mencari wanita itu adalah laki-laki. Jadi memang takdirnya dari awal itu yang mencari perempuan, yang mengejar-ngejar perempuan itu adalah laki-laki. Tak ada, jadi nggak cocok tuh. Cocok loginya, esensinya itu nggak cocok kalau misalnya perempuan mengejar laki-laki. Nah, ya lanjutkan ya, nggak usah bahas itu lagi ya. Pusat perdagangan bergeser ke Selat Malaka. Jadi yang membuat Sriwijaya itu hilang pemasukan. Jadi pusat perdagangannya itu langsung berada di Selat Malaka nih. Jadi perdagangannya kan awalnya kan di sini, ya sekitar sini lah kota Palembang ya. Nah, habis itu langsung berubah, bergeser ke Selat Malaka. Bergeser ke mana? Dulu, remusnya hilang. Nah, di sini nih, bergeser ke sini nih perdagangannya ya karena ini letaknya strategis ini banyak negara-negara yang bersaing di sini. Sampai sekarang pun banyak bersaing sekarang. Nah, jadi jadi kesimpulannya, sebesar apapun kerajaan tanpa strategi bertahan yang baik, ya akan runtuh juga apapun kerajaannya. Jadi juga ada satu fun fact nih. Banyak keturunan Sriwijaya yang kemudian berperan di kerajaan-kerajaan lain seperti Majapahit dan Melayu. Nah, Majapahit itu ya pecahan dari Sriwijaya. Melayu juga sama. Nah, itu juga merupakan pecahan
Sriwijaya. Lanjut ya. Nah, ada bukti peninggalan nih. Nah, di sini ada di sini tuh prasasti Kedukan Bukit ya yang membuktikan eh, bukti tertulis keberadaan Sriwijaya. Nih. Berarti dibentuknya beragam ya. Ada yang ini ada tulisan Sansekerta nih. Ini ada yang bentuknya. Jadi dua orang dulu itu nulisnya di baku, di batu maksudnya. Dan jadi kertas itu gak ada, belum ada kertas. Selain di batu, juga ada di daun, di lembaran daun. Tapi lembaran daun itu mudah terbakar, tidak anti air, dan waktunya juga eh, gak lama, gak selama. Nah ini kalau di batu kan awet sampai ratusan tahun pun bisa, walaupun terkikis lumut, terkikis hujan. Nah ini buktinya awet nih, apalagi para prasasti yang Kedukan Bukit nih itu tulisan Sanskerta tulisan terlihat jelas. Yang talang tua yang bentuknya kok hampir berbentuk persegi panjang ini hampir tidak kelihatan ya tulisannya. Jadi gak semua prasasti yang ditemukan itu tulisannya 100% sama. Pasti ada bagian-bagian yang hilang. Contohnya prasasti Talang Tuo. Aku lihat di keterangan itu, prasasti Talang Tuo itu gak semuanya ada, jadi ada bagian-bagian yang hilang. Tetapi sebagai makhluk yang bisa berpikir, kita paham bahwa isi dan maksud prasasti ini apa. Kita bisa analisis ya. Ini ada prasasti Telaga Baru dan juga ada Karang Berahi ya. Bukan Birahi, Berahi. Nah, lanjutnya di sini ada juga Candi Muara Takus nih, candinya bagus banget, bagus banget ya. Di sini juga di sini ada Muara Jambi. Nah, di antara dua ini itu menandakan bahwa Sriwijaya itu tercatat dalam sini itu merupakan pusat agama dan pendidikan pada waktu itu. Ini ada juga prasasti Kota Kapur yang ditaruh di museum-museum ya, sama prasasti Palas Palas eh, ini Palas Pasemah ya. Nih yang ditutupi oleh kaca supaya aman ya guys. Nah, jika kalian bisa mengunjungi salah satu peninggalan Sriwijaya ini, mana yang paling menarik buat kalian? Kalau kataku, mending candi sih. Apalagi Candi Muara Takus yang besar dan megah. Jadi di situ kita bisa lihat bukti tertulisnya atau bukti gambar kalau misalnya Sriwijaya itu menjadi pusat agama dan pendidikan. Nah, aku pengen tahu juga gimana sih orang dulu tuh masih tahu nulis-nulis, nyatet-nyatet di eh, tembok itu, dia catat itu pakai apa? Yang aku pengen tahu. Tapi aku juga pengen ke Candi Borobudur sebenarnya, cuman mahal. Candi Borobudur mahal 100 ke atas satu orang. Kalau memang ya cuma namanya juga peninggalan sejarah ya, ya mahal. Nah, fun fact-nya juga ada di sini bahwa prasasti Talang Tuo itu berisi doa raja-raja untuk kesejahteraan rakyat yang menunjukkan bahwa eh, pemimpin Sriwijaya itu peduli banget sama rakyatnya. Itu. Nah, ini daftar pusakanya. Thank you. Jadi kesimpulannya saya jelaskan di sini bahwa Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar, terbesar loh ini, terbesar di Asia Tenggara. Kemudian keberhasilannya ini didukung oleh letak strategis yang sesuai sama peta dunia. Jadi perdagangan dunia itu lewatnya mesti Selat Malaka sampai sekarang loh. Dan ditambah sama kekuatan armada lautnya. Canggih. Jadi anti bajak laut. Bajak laut takut. Takut sama Sriwijaya. Nah, namun tanpa strategi adaptasi ya kejayaannya memang tidak bertahan lama. Memang. Jadi pesan akhirnya adalah pelajaran dari Sriwijaya. Begini, ini kata-kata nih. Kejayaan bisa diraih, tapi mempertahankannya itu membutuhkan strategi yang lebih cerdas daripada sebelumnya. Kalau kita mempertahankan lomba nih ya, mempertahankan lomba itu lebih sulit daripada kita memenangkannya. Oke, tahun ini kita menang.
dan besok ikut lagi dah. Mempertahankan kemenangan itu tuh lebih sulit. Nah, jadi itulah uh, penampilan hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan Pak Eko Subagio, SPD MPT. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya kurang sempurna, kurang bagus, kata-katanya terlalu eh, jelek ya misalnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga manusia biasa, manusia biasa, manusia biasa, makan nasi. Nah, kembali ke Solo. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jawab dulu, jawab dulu. Baru tak tutup. Jawab dulu, sih. Waalaikumsalam. Bagus. Jawab salam itu wajib ya. Ya, yang belum jawab jawab loh tadi. Saya tandain mukanya. Oke, terima kasih. Thank you.